Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Alfarki dengan NPM 4524210064. Saya dari Praktik Algoritma dan Pemrograman kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu si pembayaran listrik, tidak dengan inputan. Di sini saya mendapat materi, yaitu selection, repetition, array, function. Di sini saya memilih pointer. Lalu yang terakhir itu ada selection sort secara ascending atau yang dimulai dari terkecil hingga pak terbesar. Di sini ada pembahasan teori. Yang pertama itu ada selection. Selection itu saya menggunakan if. Untuk pengertiannya, selection seperti namanya itu, seleksi merupakan salah satu struktur kontrol untuk melakukan pemilihan, untuk melakukan suatu proses lanjutan sesuai dengan kondisi yang telah dibuat pada program atau kode. Selection itu contohnya ada seperti if else, dan switch. Di sini itu saya menggunakan if. Lalu kedua ada repetition atau perulangan. Repetition atau perulangan adalah sistem yang akan melakukan perulangan atau yang biasa disebut looping sesuai kondisi atau baris kode yang dibuat. Looping juga bisa terjadi terus-menerus atau yang disebut dengan tidak tidak terbatas atau unlimited yang dimana kondisi tersebut perulangan terus terjadi dan tidak bisa berhenti. Contoh sistem perulangan yaitu ada for, nested for, while, dan do while. Di sini saya memakai for dan nested for. Lalu yang ketiga ada array. Array atau larik adalah suatu tipe data terstruktur yang terdapat dalam memori yang terdiri dari sejumlah elemen yang mempunyai tipe data sama. Array memiliki beberapa jenis yaitu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan multidimensi. Pada array satu dimensi memiliki format seperti tipe data, lalu ada parameter ukuran. Sedangkan untuk array dua dimensi terdapat tipe data, baris, dan kolom. Lalu ada function atau fungsi. Fungsi atau function merupakan tempat pengumpulan kode dijadikan satu kelompok sesuai dengan nama fungsinya yang kemudian dipanggil pada menu main atau dipanggil pada fungsi lainnya. Fungsi terdiri dari dua komponen, itu definisi fungsi berisi tipe data dari fungsi, nama fungsi, dan argumen atau parameter yang digunakan. Kemudian pada tubuh fungsi berisi dengan perintah yang diberikan kepada fungsi. Untuk fungsi sendiri, biasanya fungsi diletakkan di luar dari main program itu sendiri. Lalu ada sort atau pengurutan. Sort merupakan proses pengurutan nilai atau data yang sebelumnya tersusun acak menjadi terurut menurut aturan tertentu. Terdapat dua jenis pengurutan secara ascending, naik yaitu yang dimulai dari terkecil hingga terbesar, dan descending atau turun yang dimulai dari terbesar hingga ke terkecil. Ada beberapa metode sorting yaitu selection sort, insertion sort, bubble atau extend sort, cell sort, merge sort, heap sort, dan quick sort. Lalu yang terakhir ada pointer. Pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address atau alamat dari variabel yang lain. Suatu pointer dalam program dimaksudkan untuk menunjuk ke suatu alamat dari memori. Pointer juga bisa digunakan sebagai alias untuk variabel lain. Maksud alias di situ itu kita bisa mengubah nilai dari suatu variabel yang kita tandai. Tanda pointer itu biasanya bintang seperti ini. Contohnya itu bintang data sama dengan data pembayaran. Definisi format pointer, tipe data, bintang, nama variabel. Lalu kita akan masuk ke source code.
Di sini tuh kita eh, pertama-tama itu kita akan membuat fungsi void atau fungsi untuk menghitung total pembayaran. Yang dimana itu kita mendeklarasikan fungsi itu void hitung total pembayaran. Lalu di sini ada parameternya dan terdapat pointer juga ada integer tarif, integer jumlah, integer n, integer total. Lalu kita inisiasi totalnya itu sama dengan nol. Lalu di sini terdapat perulangan atau looping yang itu ada for dalam kurung integer i sama dengan nol, i kurang dari n, i plus plus. Lalu di sini ada rumus totalnya yaitu total sama dengan total ditambah dalam kurung tarif array i dikali jumlah array i. Lalu terdapat fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk menampilkan detail dari pembayaran listrik. Sebelum ini tuh untuk fungsi sebelum disorting. Jadi ada fungsinya itu void tampilkan detail dalam kurung integer tarif, integer jumlah, dan integer n. Lalu di sini terdapat cout atau menampilkan detail pembayaran listrik. Ada for juga di sini sama seperti fungsi untuk pembayaran tadi for-nya yaitu integer i sama dengan nol, i kurang dari n, i plus plus. Lalu di sini ada menampilkan bulan ke i plus satu. Lalu ada KWH dikali rupiahnya atau harga dan akan menampilkan jumlah harga tersebut. Lalu ada fungsi yang ketiga itu fungsi tampilkan deskripsi pemakaian. Di sini tuh fungsi yang digunakan untuk menampilkan deskripsi setelah disorting atau diurutkan. Nah, itu ada kita memakai perulangan juga for dalam kurung integer i sama dengan nol, i kurang dari n, i plus plus. Lalu kita output pemakaian listrik bulan keberapa dan jumlahnya. Setelah itu masuk kepada fungsi yang terakhir yaitu fungsi selection sort. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan tagihan listrik dari yang terkecil hingga terbesar. Itu fungsi itu void selection sort integer bintang total pembayaran integer tarif integer jumlah integer n. Lalu ada nested for di sini for integer i sama dengan nol, i kurang dari n kurang satu n kurang satu. Lalu ada prosesnya itu i plus plus. Ada inisiasi integer index sama dengan i. Lalu ada for yang kedua, for integer j sama dengan i plus satu, j kurang dari n, j plus plus. Lalu terdapat if total pembayaran j kurang dari total pembayaran indeks sama dengan j. Nah, di sini tuh proses pengurutan uh, itunya selection search secara ascending. Yang dimana di sini itu ini tuh menampilkan total pembayaran. Di sini tuh menampilkan tarif dan di sini tuh menampilkan jumlah. Nah, tiga ini sesuai dengan itu nanti terdapat tiga iterasi sesuai dengan pada main program itu. Nih, integer tarif dan jumlah dan const integer n sama dengan 3. Lalu kita masuk ke dalam main program yaitu const integer n sama dengan 3. Const integer ini digunakan agar nilai n di sini tuh tidak dapat dirubah yaitu sama dengan 3. Lalu ada integer tarif array n itu tarifnya itu sama semua itu 1000 integer jumlah array n sama dengan 180 150 120. Di sini saya awalnya itu membuat secara descending dulu agar lebih mudah diurutkan. Lalu di sini ada deskripsi dari nama NPM dan tugas saya di sini sebagai judul. Lalu terdapat detail dari pemakaian listrik yang saya buat. Di sini ada pemakaian listrik bulan ke-1 sama dengan
180 kWh, pemakaian listrik bulan kedua 150 kWh, dan pemakaian listrik bulan ketiga itu 120 kWh. Lalu ada integer total pembayaran array n. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, proses itu i plus plus. Di sini kita memanggil fungsi total pembayaran sama dengan tarif dikali jumlah i. Nah, sini ada output detail pembayaran sebelum disorting. Kita menampilkan tinggal memanggil fungsi yang tadi kita buat di sini. Tampilkan detail tarif sama dengan n. Kita memanggil fungsi yang kedua ini untuk ditampilkan pada main program. Jadi langsung menampilkan dengan memanggil fungsinya saja. Lalu kita melakukan proses sorting dengan memakai fungsi yang ini. Lalu setelah itu, setelah disorting, maka akan menampilkan detail setelah disorting. Sama juga tinggal memanggil fungsi yang dibuat. Ini fungsinya. Kita kita tinggal panggil pada main program. Lalu yang terakhir itu menghitung total keseluruhan fungsi. Kita tinggal memanggil fungsi juga. Ini dia fungsinya. Fungsi yang pertama itu menghitung total pembayaran. Yang terakhir, kita tinggal menampilkan total dari yang dihitung tadi. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke CMD-nya langsung. Di sini eh, terdapat deskripsi saya, yaitu Muhammad Fatir Al-Farki dengan NPM 452410064, tugas besar sifat pembayaran listrik tanpa inputan. Ini tuh terdapat pada sini. Bukan, itu komentar. Di sini, pada main program munculnya. Lalu ada pemakaian listrik bulan ke-1 sama dengan 180 kWh, pemakaian listrik bulan kedua 150 kWh, pemakaian listrik bulan ketiga itu 120 kWh. Ini tuh sama juga kita um, output si out yang tadi pada main program juga. Setelah itu akan menampilkan detail pembayaran sebelum disorting dengan memanggil fungsi tampilkan detail tarif jumlah n. Ini dia. Bulan satu tarifnya 180 kWh dikali jumlahnya itu 1000 per kWh. Jadi 180 dikali 1000 sama dengan 180.000. Bulan kedua itu 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Bulan ketiga itu 120 dikali 1000 sama dengan 120.000. Lalu akan menampilkan detail pembayaran setelah diproses ascending. Setelah sorting, selection sort secara ascending. Nah, proses selection secara ascendingnya itu sebenarnya untuk lebih jelasnya itu kan pada awalnya ini secara descending nih 180, 150, 120. Pada proses selection sort 180 itu akan mulai dari iterasi pertama 180 dari 180, 150 dan 120 itu akan mencari yang terkecil 180 kemudian akan ditukar pada 120. 120 jadi pindah ke atas dan 180 itu pindah ke bawah. Jadi setelah disorting itu 120-nya jadi ke atas, 180-nya itu jadi ke bawah, dan 150-nya itu tetap di tengah. Nah, setelah proses sorting selesai, kita akan menampilkan pembayaran listrik yang sudah disorting dengan total jumlah harganya seperti ini. Nah, setelah pembayaran listrik setelah disorting selesai dengan memanggil fungsi yang telah dibuat, yaitu fungsi tampilkan detail, lalu akan
menampilkan total pembayaran listrik yang dimana dengan menjumlahkan hasil dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ketiga. Yaitu total itu 450.000. Dari 120.000 ditambah 150.000 dan ditambah 180.000. Sampai dengan hasilnya 450.000. Lalu setelah itu kita masuk ke pseudocode. Pseudocode-nya untuk pseudocode sendiri sebenarnya itu sama seperti eh, apa namanya? Seperti source code-nya sendiri, cuman bedanya itu terdapat eh, kata print dan kita akan menampilkan detail detail dari alur pemrogramannya. Yang pertama itu kita mendeklarasikan 4 fungsi yang tadi, itu fungsi untuk menghitung total pembayaran, fungsi tampilkan detail, lalu fungsi-fungsi untuk selection sort-nya. Setelah itu akan menampilkan deskripsi fungsi. Deskripsi fungsi ini diambil dari fungsi selection sort. Setelah itu masuk ke main program. Di main program ini kita mendeklarasikan variabel dari main program tersebut. Setelah itu kita menampilkan deskripsi dari main program yang telah dibuat. Deklarasi variabel itu diambil dari sini. Setelah masuk ke integer main, lalu ada di bawahnya tuh di sini itu biasanya tuh tempat deklarasi variabel. Nah, untuk setelah deklarasi variabel biasanya itu di bawahnya itu termasuk ke dalam deskripsi dari variabel main program itu sendiri. Nah, setelah itu seperti biasa, seperti kode tadi, memasukkan rumus integer total pembayaran N for lalu rumus total pembayaran. Setelah itu kita print detail pembayaran sebelum sorting, memanggil fungsi untuk menampilkan detail sebelum disorting, lalu melakukan proses selection sort, lalu menampilkan detail setelah disorting dengan memanggil fungsi. Setelah itu menampilkan detail tarif setelah di sorting. Lalu menghitung total pembayaran dan yang terakhir itu menampilkan total pembayaran dari bulan 1 sampai dengan bulan ketiga itu ditambah semua dan selesai. Lalu untuk bahasa alami atau algoritmanya sendiri itu yang pertama itu menginisialisasi jumlah bulan n yaitu jumlah bulan bulan jumlahnya itu 3, lalu ada array tarif dan array jumlah. Yang kedua itu menghitung total pembayaran per bulan dengan mengalihkan tarif jumlah KWH dan menyimpan hasilnya dalam array total pembayaran. Lalu yang ketiga itu menampilkan detail pembayaran sebelum diurutkan menggunakan fungsi tambahkan detail. Yang keempat itu mengurutkan total pembayaran menggunakan fungsi selection sort. Jadi diurutkan pembayarannya tadi dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu menampilkan detail setelah disorting. Yang keenam itu menghitung total pembayaran keseluruhan menggunakan fungsi total pembayaran. Lalu yang ketujuh itu menampilkan total pembayaran secara keseluruhan. Yang kedelapan itu selesai. Nah, di sini saya membuat dua flowchart. Untuk flowchart pertama itu yaitu flowchart fungsi. Di sini saya membuat flowchartnya dipisah kiri ke kanan, tidak ke bawah karena kalau ke bawah itu terlalu kepanjangan. Nah, di sini tuh saya membuat flowchart itu yang pertama itu seperti pada program tadi itu menginisialisasi fungsi total pembayaran di sini. Lalu ada proses menginisialisasi total itu sama dengan 0, lalu masuk ke for-nya dan
Lalu ada rumus totalnya itu total sama dengan total dalam total ditambah dalam kurung tarif dikali jumlah. Lalu ada fungsi yang kedua, fungsi tampilkan detail listrik sebelum disorting. Lalu di sini ada cout, detail pembayaran listrik, lalu masuk ke proses integer i sama dengan nol seperti sebelumnya, lalu masuk ke for, terus itu i kurang dari n, proses itu i plus plus, lalu menampilkan bulan. Bulan ke berapa? Sesuai dengan inisialisasi yang dilakukan elemen program. Lalu ada fungsi yang ketiga itu void tampilkan deskripsi pemakaian, jumlah, integer jumlah, integer n. Lalu akan output atau mengprint pemakaian listrik setelah disorting. Lalu masuk ke eh, for lagi. Integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu akan menampilkan pemakaian listrik bulan. Ke Lalu ada fungsi keempat, yaitu void selection sort, yaitu fungsi selection sort, yang dimana di sini tuh menggunakan dua for atau nested for. Integer i sama dengan 0, i kurang dari n, min 1, i plus plus, integer indeks sama dengan i, integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus, lalu di sini tuh ada if-nya itu, if total pembayaran, kurang dari total pembayaran indeks, akan memproses indeks sama dengan j. Setelah itu, masuk ke proses selection sort. Di sini lalu selesai, masuk ke main program. Main programnya itu mulai lalu mendeklarasikan variabel, mengeprint deskripsi nama dan npm lalu tugas besar, mengprint pemakaian listrik, integer total pembayaran sama dengan n, integer lalu masuk ke for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, prosesnya itu i plus plus, total pembayaran sama dengan tarif dikali jumlah menampilkan detail pembayaran sebelum sorting, memanggil fungsi selection sort, lalu menampilkan pembayaran setelah disorting, lalu memanggil fungsi deskripsi lagi, deskripsi pemakaian, lalu menampilkan detail dari harga, lalu memproses harga, lalu memanggil fungsi hitung total harga, menampilkan total harga listrik, dan selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas besar saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.